Nah, ini pertanyaan $1 million question. Menjadi seorang atlet e-sport seperti lu, itu bayarannya berapa sih? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri dan guest untuk episode podcast kali ini kita kedatangan seorang pemain Persib. Tapi bukan pemain bola di lapangannya. Dia adalah pemain Persib untuk e-sport, khususnya game Pro Evolution Soccer yang namanya baru saja berubah di rebranding menjadi eFootball. Namanya Indra Tajusa. Apa kabar, bro? Baik, kalau semuanya baik-baik, Mas. Syukur, alhamdulillah ya. Ya, Jaga kesehatan yang penting sekarang ini. benar-benar. Apalagi lagi pandemi kayak gini, aduh. Iya, betul. Tapi kan profesi Indra ini kan enak. Main gamenya di balik ini kan, balik layar. Gak perlu ketemu orangnya langsung. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi Alhamdulillah, Mas ya. jadi gue kenal Indra ini nih buat pendengar podcast episode kali ini. Gue kenal Indra ini karena waktu itu belum lama Indra tuh diundang sama Jak FM buat jadi narasumber bahas tentang e-sport. Nah, Ya, karena betul. gue kenal sama produsernya, gue kontak lah. Gue tanya, ini dong ada kontaknya gak? Gue pengen undang juga ke podcast. Dikasih ya udah. Akhirnya gue kontak dan Indra bersedia. Thank you loh untuk Ya, kesediaannya. Nah, ya, sama-sama. gue penasaran nih, sejak kapan sebelum kita ngomongin tentang karir lu nih ya, gue penasaran sejak kapan emang Persib ini ada e-sportnya sih? Kalau ini baru-baru sih ya, maksudnya belum e-sportnya sih. Ini karena ada undangan dari luar aja. Hmm, Terus Persib itu ngadain satu kompetisi hmm, yang khusus Bandung lah. hmm, hmm. Nah, saya juara baru dikontak buat main di itu Football Champion ini yang Asia Tenggara itu. Oke, berarti lu jago dong ya sampai lu yang menang, lu yang kepilih. Ah, lagi rezekinya aja. Ya, lagi rezekinya aja. Jangan merendah gitulah. Kalau emang jago ya jago Enggak aja. emang, enggak emang bener. Lagi rezeki. Iya, iya. Nah, lu berarti emang pada dasarnya suka main game nih? Ya, suka suka main game dari kecil Hmm, sih. dari kecil. Game konsol pertamanya apa nih game pertamanya? Winning Eleven itu sama Winning Eleven PS1 itu kan. Hmm. Sama terus Crash Bandicoot dulu itu kan. Oke, zaman PS1 banget lah Ya ya main-main pokoknya. game biasa lah dulu. Hmm. Nah, jadi tadi sebelum kita mulai recording, gue sempet ngobrol sama Indra. Gue bilang sama dia, pas lagi WA pun gue juga sempet bilang, gue kayaknya masih ada deh CD PS1-nya Winning Eleven. Dan setelah gue cari-cari, ternyata bener ada. Gue masih ada beberapa CD Winning Eleven yang masih tersisa, yang gue nggak tahu mau maininnya harus gimana, kayak harus pakai emulator, karena PS1 udah nggak ada kan ya. Ini Waduh. ini Winning Eleven 4. Nih, buat Iya. pendengar yang dengerin podcast ini di Spotify mungkin nggak bisa lihat, tapi yang di YouTube bisa lihat. Ini Winning Eleven 4 PS1. Ini seingat gue memang zamannya Winning Eleven tuh naik namanya gara-gara game Winning Eleven 4 ini. Ini CD-nya masih ada. Ini W4. Keren. Lalu juga gue ternyata juga masih ada Winning Eleven yang J-League, nah, yang Liga Jepangnya nih. Jadi ini mainnya full bahasa Jepang sama terakhir kalau nggak salah Winning Eleven 2000 nih. Iya Winning Eleven 2000. Iya WE 2000. Hmm, iya WE 2000. Ya kenangan masa kecil lah kalau buat gue. Kalau Indra mungkin juga kenangan masa kecil juga ya Iya, bermain Winning Eleven. Emang waktu itu umur berapa Dra mulai main WE itu? waktu itu umur berapa? SD kalau nggak salah itu saya waktu udah kalau main PES itu Hmm. SD. Hmm. Lupa saya umur berapa. Oke. Berarti memang demen bola juga dong? Ya, cuman nggak sepanatik itu sih. Maksudnya kalau Oh, seneng oke. seneng aja, Hmm. Hmm. cuman nggak fanatik. Tim kesukaannya apa nih? Kalau apa nih? Ya kalau yang Dari bener Indonesia apa dari luar? ya dua-duanya lah, dua-duanya lah. Kalau Indonesia ya jelas Persib. Kalau dari luar sih Barcelona sih. Oh Kalau Barcelona, saya, oke. ya, Barcelona, Barcelona yang lagi sedang masa transisi ya. ya. Cuman tapi bingung juga nih. Saya juga Messi-nya pindah, jadi nggak tahu. Oh, suka Barca ya berarti gara-gara Messi. Ya benar sih gara-gara Messi sih.
Iya, karena Messi dari jadi dulu. udah ke PSG. Iya. Nah, waktu itu PS1 kan kita ingat ya kalau zaman-zamannya Winning Eleven PS1 itu ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan. Satu, tidak boleh one two karena one two itu seperti bermain curang. Yang kedua, kalau pakai Brazil, Roberto Carlos tidak boleh ditaruh jadi striker. Ya, soalnya itu bisa jadi striker juga sih, Roberto Carlos. Iya, karena kalau di PS1 itu kan Winning Eleven-nya ini ya, yang penting speed ya. Kalau speednya udah Ya. 19, udah angka 9, wah udah dah itu udah nggak ada lawannya itu. Makanya dulu tuh gue inget banget pas lagi kompetisi banyak banget yang pakai Nigeria kan. Karena Nigeria banyak banget yang speednya 9. Lari terusnya berarti ya. Iya, lari terus waktu itu. Makanya orang sering banget pakai Nigeria, udah gitu strikernya di depan Wan Kokanu yang tinggi. Sundulan dapet, lari kenceng. Kacau itu Oh, dulu. baru Kacau baru itu tahu dulu. saya. Oh, baru tahu ya. Dulu tuh pokoknya tuh, Ya. dulu tuh pantangan banget dulu tuh. Pokoknya jadi ada beberapa pantangan lah yang seingat gue itu ya yang nggak boleh dilakukan. Nah, lanjut nih. Berarti lu mulai main dari PS1. Sebelumnya pasti belum pernah kepikiran dong untuk seriusin game dan game dijadikan pekerjaan karena zaman itu kan belum ada ya Iya, benar. profesi seperti ini. Nah, waktu itu memang sebelum berprofesi jadi gamer ini cita-citanya mau ngapain, Dra? Dulu itu cita-citanya jadi pemain bola. Sempat ikut SSB juga kayak gitu. Hmm, Cuman oke. karena mungkin udah jalannya dari virtual, Hmm, ya jadi virtual aja. Main bola sih, cita-citanya jadi pemain bola, cuman hmm. ya kurang lah. Oh, gitu. Iya. eh Lu sampai bermain game sampai serius seperti ini jadi atlet memang selama ini kalau bermain game itu lu berapa lama? Sehari bisa berapa lama? Kalau kalau dulu itu bisa sampai nggak tidur sih. Kalau dulu sampai seharian itu, iya. Sampai Itu di rental kayak gitu, wah nggak tidur itu pasti. oh lu Dulu dulu sih main emang main di seringnya main rental. kayak apa? Lu dulu main di rental. Main di rental dulu. Ah, Sampai saya sekolah itu kan karena mikir, wah ini uang sekolah habis buat ngerental gitu kan. Nah saya anjir. coba ngajuin jadi pekerja itu saya. Oh, kerja di rentalnya maksudnya. Ya jadi bisa Hmm. sambil latihan main gratis gitu. Hmm. Sambil Hmm. jaga, sambil nunggu konsumen kan Hmm. main Hmm. gitu. Oke, awalnya di situ berarti itu. Lu menseriusin Winning Eleven tuh lu Ya, datang ke rental daripada nyatut duit sekolahan ya mending gue kerja di tempat rental sekalian biar sambil main gratis kayak gitu. iya benar. Gokil. Kuliah di mana? Nggak kuliah, Oh, nggak langsung kuliah. ya Berarti langsung ker sempet kerja dong selain di tempat sempat rental sempat itu. kerja. Hmm. Waktu itu saya pernah di Jonas Foto, cuman bagian cleaning sih, bagian cleaning service gitu. Hmm. Di Jonas Foto yang jalan di Bandung itu Hmm. Hmm. sempat juga. Nah, coba gini nih, gue tetap bingung jalannya lu itu bisa sampai akhirnya jadi pemain bola ini, karena kan pasti kan ada gapnya kan, pas lagi lu Ya, tadi lu bilang lu kerja masih kerja ini ya, jadi yang di tempat foto sampai akhirnya lu jadi pemain e-sports profesional seperti sekarang. Dan masa masa yang sampai ke sekarang ini kan gimana ya, Bro? wah panjang. E-sport itu kan belum jadi sebuah profesi kan. Benar, benar, benar. Nah, berarti lu kerja ini dong, loncat sana loncat sini dong kerjaan. Ya, jadi dulu tuh gini apa? Ada yang ngadain kompetisi gitu. Nah, Hmm, terus kan kalau dulu itu, kalau sekarang kan hadiah. Kalau dulu tuh hadiah tuh daftar misalkan berapa? hmm, Daftar misalkan 20.000 hadiah 1 juta. hmm, Nah, langsung cair kan hari itu juga. hmm. Nah, di Bandung itu tiap minggu tuh selalu ada kompetisi. Jadi saya pikirnya, wah main aja sih pertamanya. Oh, gitu. Sama ya, iya. Saya ada kompetisi terus saya kalah tuh masih ingat. Hmm. Kalah sama Ricky namanya. Sampai dibantai kan 13 kosong apa. Saya kayak ngerasa kok itu jago kayak gitu kan. Hmm, hmm, Terus penasaran jadinya. hmm.
Nah terus ya itu sempat berhenti kan, mau kerja aja. Mm-mm. Terus mau kerja, apa kayak apa ya, kayak kurang gitu, pingin main lagi gitu, penasaran penasaran. Nah terus ya udah gitu, sampai ikut-ikut sampai keluar kota terus itu, tiap minggu Mm. itu Mm-mm. Oh, berarti sampai ke Jawa lu Timur, berarti lu emang Surabaya, ngincer Malang. ngincer ya lu ya. Pokoknya ada turnamen apa lu mau ikut, lu ikut Ya buat ya ngincer benar. ngincer hadiahnya. Ya karena hobi itu, jadi susah kan itu tuh dulu tuh nyari kayak apa ya, kayak pemodal lah ibaratin. Betul. Dulu itu harus daftar tuh kan bayar sendiri. Heeh. Nah terus sampai sering juara itu, baru deh udah mulai ada yang ini, ada yang apa, yang kontak itu, mau Hmm. main gak di sini, Mm-mm. ininya segini, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Berarti lagi itu pun juga lombanya ini ya, yang tadi kita sebelum recording bilang, yang pakai TV, panitianya di TV beberapa, terus PS-nya juga disediain, main Hmm. ganti-gantian giliran gitu, lu juga sambil nunggu, kayak Ya gitu ya tuh. benar-benar. Gila. Gue pernah ikut berapa kali ya. Jujur sebenarnya yang capek kalau ikut kompetisi kayak begitu tuh nunggunya sebenarnya kan, yang Nah capek. benar benar benar. Wah itu dulu tuh, wah proses nunggunya tuh, sampai pernah saya lomba tuh 2 hari. Hmm, 2 hari. 2 hari karena pesertanya banyak kan, kita harus nunggu iya. itu dulu, nunggu ya. Iya. Dan kadang kalau gue pernah berapa kali juga ikuti, kadang nih menurut gue selain capek nunggu juga, nah pas lagi kita udah giliran kita tuh, kadang kalau capek ya nunggu ya, ngantuk kan, pas kita Iya main iya kita jadi benar-benar. ngantuk, kita kita jadi udah lemes gitu loh, udah kecapean. Dan kadang-kadang akhirnya kalah ya gara-gara itu juga, bukannya karena lawan kita jago juga Hmm, sometimes. ya ya kadang-kadang sih karena kecapean. Mm-mm. Tapi gue salut sama lu ngejar sana sini sih. Sebelum lu jadi atlet, berapa hadiah terbesar yang perlu lu dapat? Jadi ya sebelum jadi atlet, Hmm. paling paling sih 2 juta, 1 juta, mungkin karena hobi jadi saya nggak ngelihat ke hadiah sih. Hmm. Jadi yang Hmm. penting saya bisa main, Hmm. kalau hadiah nggak apa-apa berapa juga, yang penting saya main kompetisi kayak gitu, kayak seneng aja gitu lah, Hmm. 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 seneng. Nah, tim apa yang biasa lu pakai kalau di ini kompetisi? Kalau PES 2016 mungkin Bayern Munchen, Bayern Munchen. Oh, oke. pertama kali itu Munchen, Hmm. sama Juventus sih Oh, sama biasanya. sama Juventus. Hmm. Tapi Ya memang kalau yang PES sekarang ini kan makin ke sini memang ini ya, kita pakai tim apa ya? Kayak tadi kan kita juga bilang kalau dulu speed adalah segalanya. Kalau sekarang mah punya tim yang ya kencang-kencang larinya pun juga nggak terlalu ngefek kalau kita nggak bisa ini kan optimalin. benar-benar. Mm. Nah, Kalau lu, dulu speed, kalau sekarang mungkin lebih ke manual realnya sih. gue terakhir kali itu main main PES tuh 2013, PES 2013. Setelah itu gue nggak main lagi soalnya. Hmm. Dan gue pribadi dan juga banyak orang ternyata setelah gue baca-baca banyak yang mengakui sebenarnya boleh dibilang PES itu the best tuh 2013 sebenarnya. Ya itu paling panjang sih itu, PES 2013. Masih pas rilis PES 2015 aja, PES 2013 ini masih paling peminat paling banyak sih. Kalau di kompetisi, Hmm. Hmm. hadiahnya paling gede-gede juga PES 13. Hmm. Selain faktor memang itu the best lah ya, the best PES, ada faktor lain apa lagi sih? Maksudnya gini kan sebenarnya game yang barunya udah keluar kan. Kenapa kompetisi nggak pakai yang game paling baru aja gitu? Kenapa harus masih terpakai yang 2013? Yang yang sekarang. Enggak ya, pas lagi tadi lu bilang yang Oh, 2015. ya mungkin karena itunya gameplaynya beda jauh sih ya, dari PES 13 ke loncat ke 15 itu beda jauh. Hmm. Dari mulai kontrol bola, passing, kayak yang dibilang speed kayak gitu, udah mulai beda lah, udah mulai Hmm. berubah itu. Yang sampai akhirnya sampai sekarang kayak gitu, dirubah terus sih Hmm. pas Hmm. dari PES 15 itu. Hmm. Lu spesial memang main PES doang. FIFA nggak main? PES doang sih. FIFA sempet main, cuman nggak mendalami banget, enggak sih. Oh, gitu. Nggak jago lah. Maksudnya PES aja Hmm. Tapi FIFA kurang. juga ada kompetisinya kan? Banyak banyak. Hmm.
lu memilihnya Banyak sih pipa PES. juga kompetisi. Hampir barengan malah PES sama pipa itu tiap ada lomba tuh. Hmm. Misalkan Sabtunya PES, minggunya FIFA kayak gitu. Hmm. 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 Kalau dulu ya kalau lomba rental-rental gitu pasti barengan ada PES ada pipa. Hmm. Nah, berarti dulu lu sampai yang udah 15 PES 15, PES yang 16 itu lu masih di rental atau lu udah punya ini mesin sendiri, konsol Waktu itu sendiri? udah enggak itu udah jadi PES 16 tuh kita tuh kayak pas anak rental tuh kayak apa ya? Bikin tim gitu bikin tim. Dulu tuh masih PC saya masih inget. Nah, Hmm. terus kita gimana caranya kita punya PS kayak gitu, Hmm. PS sendiri, PS. Ya itu dari kompetisi itu kita sisihin kalau kita mau main kita uang kas kayak gitu. Dulu Hmm. ada Aliban namanya. Hmm. Pasti anak PES pasti tahu sih Aliban. Hmm. Nah, sampai akhirnya punya TV sendiri, punya ini tapi dibikin basecamp gitu. Tapi yang Oh. ngasilin ya karena kita-kita gitu. Hmm. Jadi kayak bikin komunitas gitulah Hmm. pas 16. Cuman bukan belum belum profesional digaji belum sih. Jadi lu benar-benar pure hobi ya untuk semua itu ya. Ya pure sih. Hmm. Hmm. Gak nyangka sih saya juga kalau bisa sampai sejauh ini. Nah, Ya, akhirnya kan lu masuk ke Persib. Tadi kan lu bilang lu ikut kompetisi. Lu mendengar ada Persib buka, gue bisa bilang ini semacam lowongan lah ya. Lu tau dari mana itu? ya. Infonya ada sih. Kita kan kayak banyak sih ya kalau info turnamen terus ada kompetisi kayak gitu banyak sih infonya di mana-mana sih. Hmm. Oke. Nah, waktu itu ikut untuk yang PES berapa tuh di Persib itu? Yang PES 2021 yang sekarang dimain. Oh, berarti bener masih Cuman bagus pakainya ya. pakai Juventus kayak tim gitu. Juventus Munchen Hmm. Iya, iya, iya. Berarti memang benar masih baru banget ya. masih baru kalau Persib ini. Hmm. Nah, lu kemarin tadi sempat bilang lu sempat membela tim lain juga sebelum di Persib ini. Ya, yang PSM Makassar sama terakhir Dewa United FC yang kedua. Oke. Berarti lu sebelum jadi Persib kan memang udah ini dong, udah pernah ditarik dan dibayar secara profesional juga dong sama Ya, udah. dua-dua tim itu. Nah, itu ceritanya gimana Ya. tuh lu bisa sampai ke sana? Kalau Persib kan lu ikut kompetisi. Nah, Kalau kalau dua, yang pertama tuh PSM Makassar itu sama juga. Jadi ada itu baru terbentuknya IFL sih Indonesian eFootball League. Nah, hmm, ada dua tim PSM Semarang, PSIS Semarang sama PSM Makassar yang belum ada playernya. hmm, Nah, terus diadain lah kualifikasi di Jakarta open gitu. Jadi hmm, hmm, semua yang dari Lampung dari mana bisa ikut. hmm, Nah, saya juara tuh alhamdulillah juara. Nah, terus hmm, ya itulah di situ mulai saya dikontrak masuk PSM Makassar, membela PSM Makassar. Jadi hmm, ada itunya juga offline kayak apa ya? Ya pencarian gitulah. Pencari bakat lah ya. Ya pencari buat temannya. Ya itu sih pertamanya sih. Hmm, 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 Nah, dari situ saya emang suka keluar juga kan. Jadi ya udah hmm, ikutlah kataku. hmm, Ikut. Ya udah dikontrak. Situ mulai mulai pada tahu mungkin mungkin ya sih nggak tahu. Di situ hmm, mulai pada tahu sih hmm, hmm, hmm. pas email itu. Sistem kontraknya tuh gimana sih, gaji per bulan atau gimana sih kalau untuk pemain e-sport kayak begini? Kalau yang iya sih itu per per bulan se apa se eventnya itu rata-rata 3 bulanan lah, 3 bulan 2 bulan Hmm. liganya tuh. Hmm. Tapi lu tetap sebagai pemain lah ya, kan lu Iya, ibaratnya iya, lu tetap pemain kan intinya. Lu iya, tetap iya, ini kan ada kayak gaji dari klubnya dong. ada Lu tetap dibayar. Nanti kalau misalnya memenangkan kejuaraan ya itu ada lagi lah hitungannya, beda lagi iya, kan. iya, benar ada. Oke. Iya, iya, iya. Nah, berarti sekarang lomba semuanya ini dong, online dong. Iya, online sih kebanyakan, ada juga sih offline, cuman mungkin tertentu sih dan harus ngejalanin prokes juga kan Mm-mm. kalau offline. Iya sih, repot. Sekarang juga mau bikin rame-rame, susah ngumpulin orang. Iya. Nah, cuman
Ini susahnya begini nih. Mungkin kita ada sedikit gap ya di sini. Karena kan gue terakhir kali main 2013 dan gue udah nggak gitu ngikutin lagi. Dan setahu gue sekarang PES itu lebih ini ya, memang lebih didorong untuk lebih bermainnya online ya, Ya buat benar. gamenya. Dan terakhir kali beritanya pun mereka akhirnya rebranding menjadi eFootball pun supaya juga orang cross platform itu pun bisa ketemuan dan main bareng, ya kan? Ya. Nah, itu gimana ya, Dre ya? Sekarang kalau lu yang masih sekarang ini kan lu berarti semua perlengkapan, semua gamenya, disknya segala macam itu di provide nih sama Persib semuanya nih. Untuk lu latihan, untuk lu tanding, semua itu di provide. Hmm. Kalau buat latihan kan saya di rumah juga mestinya ada PS lagi. Hmm. Kalau waktu hari hanya ya semuanya sih, semuanya Hmm. di provide ya. Terus pakai ini streaming juga gitu. Lu streaming Iya video. iya iya. Oke, lu ini nggak sih ada streaming juga nggak sih? Maksudnya lu kayak YouTuber gaming gamer gitu Oh kan juga belum sambil belum belum oh belum. belum sih. Cuman sempat sempat kepikiran mau, cuman nantilah si fokus ini dulu. Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan $1 million question. Menjadi seorang atlet e-sport seperti lu itu bayarannya berapa sih? Aduh. Menjanjikan nggak? Maksudnya gini loh, untuk lu menjadikan sebuah pekerjaan, ya kan, lu menjadi seorang yang profesional juga di bidang ini. Of course, orang juga salah satu yang dipertimbangkan pasti ini dong. Berapa nih yang gue dapetin nih dari ini semua nih, ya kan? Karena kalau nggak ngapain lu jalanin orang jadi youtuber, banyak jadi youtuber gaming juga karena kenapa ya salah satu yang ngincer duitnya Iya juga iya. kan di situ. Nah kalau lu sendiri nih, lu juga ada klub segala macam itu range-nya aja lah, nggak usah angka eksaknya berapa lah. Mungkin saya bicarain dari semua player ya, bukan saya aja, misalnya dari Mhm, rate mhm. semua player. Iya iya boleh boleh boleh. Mungkin sekitar ada yang udah mencapai sekitar 30 per bulan, ada Juta rupiah itu. 30 juta, ada Hmm, 15, ada segitulah. Pokoknya rate-nya 30 15 mungkin ya. Tapi hmm. kalau udah dunia mungkin ya bisa ini lagi sih. Sekitar segitulah. Ya menjanjikan sih kalau misalkan kita udah benar-benar jadi pro itu. Hmm. Apalagi belum tambahan dari kayak hadiahnya dari gitu, dari bonusnya gitu. Ya alhamdulillah lah. Mhm. Kalau untuk PES ini ada tim gak sih? Kalau kayak game-game kayak MOBA gitu kan, mau kayak Mobile Legends atau Ada PUBG gitu, ada timnya juga ini. ada timnya. Jadi kan kalau kompetisi itu eh, ini ya apa? Ada juga timnya, kayak misalkan tim tim A nih 3 orang. Hmm. Jadi kan bagannya tuh misah tuh, misalkan. Hmm. Hmm. Jadi tim itu bisa, kalau semuanya menang bisa dapat semua hadiah, kalau gitu sih Oke. kalau dulu. Pada inti berarti kan lu tetap ini kan, lu mainin satu tim kan, tim yang lu pilih kan. Jadi lu maksudnya bukan lu bertiga langsung main barengan mainin satu tim Ya itu. enggak. Kalau Ya itu ya. kalau itu mah repot banget. Gue pernah cobain satu satu dua orang mainin satu tim yang ada berebutan. Oh iya itu. Saya juga ini sih waktu itu ya co-op itu Nah, ya dua kok lawan dua. bener, iya dua dua. Yang ada bukannya Nah, bener mainnya malah pada berebutan mainnya. iya. Saya 2020 21 juga sih co-op, alhamdulillah semifinalis sih. Semifinalis GSP Thailand sama teman saya ada. Hmm. Ya Hmm. co-op itu 2 lawan 2 kan. Hmm. Jadi satu tim ngegerakin 2 pemain. Iya. Oh, lu bisa ya? Iya, bisa sih. Jadi kalau player tuh kayak kita tuh udah tahu aja pikirannya mau ngoper ke sini, kita lari ke sini. Hmm. Tinggal lari doang ke sini, dianya tiba-tiba ngoper ke situ. Kalau player pasti ngerti sih rata-rata. Iya, mungkin kalau gue karena bermainnya sama ya emang nggak pernah main bareng kayak begitu juga. Biasanya kita kan main Iya, ngadu, iya ngadu, benar. ngadu kan. Kita cuma ngandalin Iya. satu tim doang kan. Biasa sih kalau gue main begitu biasa berantakan sih mainnya. Nggak pernah ada yang beres. Pasti berebutan semua. Yang ada kalau bolanya di gue oper orangnya udah keburu lari ke depan, offside. Nggak pernah sinkron jadi mainnya. Iya sih benar sih kalau jalan. Berarti lu ini ya, kejuaraan udah menang banyak. Tadi lu terakhir lu bilang lu terakhir di semifinal. Itu level lu berarti udah ini ya, udah regional ya hitungannya ya. Iya, alhamdulillah.
Hmm. Gila, ini Kalau bilang udah setelah luar biasa, weh. Gue, gue jadi kepikir gini. Kalau dulu profesi e-sport seperti ini udah ada nih, mungkin gue akan mencoba challenge diri gue untuk ini ngejalanin profesi sebagai atlet e-sport. Tapi kan dulu belum ada ya. Yang ada lu kalau main game dulu lu diomelin. bener ya, sama sih saya juga pasti diomelin sih. Ya, tapi Cuman sekarang udah kak enggak dong. ya udah enggak, sekarang kan alhamdulillah udah kebukti, udah Hmm. bisa ngasih lah intinya ke orang tua kan. Iya, benar benar benar. Kalau lu nggak bisa ngasih duit ya percuma juga. Iya. Nah, kalau misalnya nih ada yang pengen jadi atlet e-sport, itu ada ini nggak sih dari lu nih sebagai yang udah profesional, ada nggak sih saran gimana caranya? Atau kalau tetap gampang gini deh, lu kayak lu memberikan nasihat ke gua. Gue pengen nih mencoba di umur gue yang udah segini nih, gue pengen dong, pengen coba jadi atlet e-sport khusus untuk kayak lu juga sama nih e-football, pro professional soccer. Itu caranya gimana, bro? Pertama-tama mungkin sering ikut kompetisi, Mm-mm. maksudnya mau online mau offline, Mm-mm. terus latihan. Nah kan kalau kita sering ikut kompetisi tuh kita kayak banyak kenalan gitu, banyak temen. Ini Mm. jangan nyerah sih, maksudnya kalau kita kalah di minggu pertama, coba lagi di minggu kedua, coba lagi di minggu ketiga, itu sih sampai berhasil. Terus udah mulai pertama sih mungkin lokal dulu ya, maksudnya Mm. kayak juara. Jadi sekarang tuh ada juara beginner, Mm. beginner tuh khusus pemula gitu ah. Jadi Mm. Mm. kayak yang pro kan nggak boleh ikut. Nah, Mm. mungkin dari situ dulu sih pertamanya, dari beginneran dulu. Udah habis beginner, coba ke tingkat umum. Mm. Lama kelamaan pasti ada yang lirik sih. Kalau kayak tingkat ke umum udah mulai, maksudnya udah mulai bagus kan. Misalkan contoh nanti bisa lawan saya nih, Mm. terus dia mainnya bagus gitu gimana kan? Jadi kan apa ya? Kita ngelihat, oh ini siapa, ini dicari gitu loh. Oh gitu. Nah, ya, Mm. ya, intinya sih sering latihan, terus jangan pernah nyerah, ikutin semua turnamen yang PES yang ada, cari Mm. info sebanyak mungkin, bisa sih, bisa sampai inilah kalau benar-benar bisa Mm. sampai mungkin bisa ke tingkat pro-nya itu, kayak gitu Mm. sih. Berarti harus sering ikut kompetisi ya. Nah itu kan kalau Nah, kompetisinya, ya kuncinya. kompetisinya kan offline. Kalau yang online berarti kita ikut kompetisi yang di mana nih? Yang ada di Konami sendiri ada nggak sih kompetisi gitu? Ada di Konami PES for Finance. Yang tahun kemarin juaranya Indonesia, juara dunianya. Oh juara Indonesia. Ya, Elul Wibowo itu dari Tangerang. Oke, Itu dari dia juara dunia. juaranya dari Ada Indonesia dari ya. Konami. Hmm. Kalau dulu tuh apa tingkatannya tuh dari Indonesia, Asia tuh Asia Tenggara sampai ke luar negerinya. Hmm. Cuman karena pandemi jadi nggak bisa. Kalau dulu tuh sampai kita Asia Tenggara berangkat ke Jepang. Terus Hmm. kalau di Jepang lolos, kita berangkat ke Inggris yang Hmm. World Finance-nya itu. Kalau Hmm. nggak salah. Kayak gitu. Hmm. Yang Faidan itu dari Bandung yang 2016, Hmm. 2018 kalau nggak salah dulu. Hmm. Oke. Cuman Berarti karena pandemi jadi diadainnya online, nggak bisa keluar. hmm. Hmm. Nah sekarang kan gue baca itu kan udah menjadi e-football ya, bisa cross platform ya, dan Ya benar. gamenya pun yang gue baca adalah free game. Kalau dulu kan kita harus beli game ya kan, mau kalau Iya, untuk iya, main iya. kan. Nah, kata sekarang ini free game. Paling ya gue nggak tahu sih nanti mereka ngakalinnya gimana. Cuman setahu gue kalau udah free game gini pasti ntar buntut-buntutnya ada, kalau mau beli item apa-apa kita harus bayar lagi. Biasanya kan begitu kan. Hmm, Nah, kalau begitu nanti lu udah ini nih, udah bersiap nih, udah ada persiapan nih untuk e-football ya. Dengan lu dibikin free game gini, otomatis pasti membuka juga orang-orang iya untuk sih. bisa bermain lebih banyak dong. Iya sih. Tapi ada yang regional itu sih biasanya yang apa? Yang bayar. Tapi nggak tahu sih. Saya kurang tahu yang sekarang. Mm-mm. Tapi mungkin kalau free game itu khusus yang maksudnya yang gimana ya? Ada juga sih yang khusus regional Asia itu bayar beli Hmm. regional regional gitu loh. Ah.
Tapi kurang tahu sih saya kalau yang sekarang. Kalau nyiapin udah pasti siap sih. Maksudnya kita tuh PS2 eFootball datang, kita langsung latihan, langsung download kayak gitu. Iya. Karena, Mulai. karena tadi gue juga baca ini ya, di iOS dan di Android pun akan ada juga. Jadi misalnya Oh gini, iya lu, benar. lu lu main di PC, gue main di handphone, Iya iya. kita bisa ketemu. Cuman katanya kalau Iya untuk yang main iya di katanya. handphone, lu harus tetap mesti beli controllernya lagi, harus beli sticknya. Jadi lu nggak bisa Hmm, main pakai pencet-pencet di handphone gitu, nggak bisa. Lu harus tetap pakai ada controllernya. Jadi lu harus iya beli iya. tambahannya lagi kalau mau untuk bermain seperti itu. Gue jadi ngeliatnya kayak sih seru sih kalau bisa kayak begitu. Jadi memang Iya iya bener-bener emang. di-push banget untuk semuanya bermain online, bisa ketemuan. Ya bisa ketemu. Hmm. Cuman nggak tahu nanti bakal kayak gimana, nggak tahu juga sih Iya, iya, iya. kompetisinya bakal kayak gimana. Ya harus lihat lagi sih. Mungkin strategi mereka juga ya untuk melawan FIFA ya, karena FIFA ya udahlah ya, susah dilawan. Oh, FIFA ya sih. Main Padahal FIFA juga apa? kenapa? FIFA kenapa? Main FIFA. Main, tapi gue juga Oh, main. karena gue juga udah jarang main game sekarang, jadi gue udah nggak terlalu ngikutin juga. Ya main kadang-kadang main aja. Padahal dulu ya Oh. sebenarnya gue lihat Winning Eleven sebenarnya dulu ngalahin FIFA loh. Hmm. Dulu FIFA kan gameplaynya tuh, aduh busuk banget dah. Iya iya benar. Hmm. Tapi akhirnya mulai FIFA berapa gitu, jadi bagus tuh, jadi bagus gamenya. Terus udah gitu kan mereka kan memang dari dulu menang lisensi kan, jadi semua Hmm. pemain, semua timnya, semua kostumnya itu kan bagus secara ininya. Ya tapi ya mungkin ini strateginya Konami juga kali ya buat ini ya ngelawan FIFA juga. Ya we'll see lah gimana. Nah, lu target berikut apa nih? Planning berikut lu buat lu sendiri nih sebagai seorang atlet e-sport nih. Mungkin bukan, mungkin usaha sih. Apa nih? Bikin usaha apa nih? Adalah adalah mungkin usaha. Lu mau buka Ada rental juga lagi jangan-jangan. bisa jadi tuh, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, Rental apa nih? Kalau lu rentalnya PS5 sayang cuy, PS5 lu rentalin. Sayang mesinnya. enggak sih PS4 juga rame kayak. Kalau PS5 enggak lah. Paling Hmm. beberapa. Hmm. 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 Kalau saya adalah dari apa aja lah usaha banyak. Hmm. Banyak sih kalau buat planning tuh. Hmm. Apalagi kan nggak mungkin main PS terus juga. Iya sih. Tapi e-sport ini seharusnya karirnya lebih panjang dong dibandingkan Iya pemain benar-benar. bola beneran kan? Karena ya misalnya gini deh, yang seumuran gue pun sebenarnya untuk memulai memulai pun baru memulai dan Iya kalau iya gue serius itu harusnya bisa kan? bisa ya. Saya malah banyak juga kok yang temen yang udah maksudnya udah berumur gitu Hmm. banyak udah lebih tua dari saya banyak sih. Hmm. Hmm. Iya. Ya karena kan ya, mainnya pakai jari ya. Iya, nggak ngaruh juga umur. Mungkin kalau kalau turnamennya pakai umur baru nggak bisa. Oh iya, mungkin bisa jadi. Iya, Benar, 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 benar. Ya seru sih. Berarti kalau gue pengen main mau nggak mau, berarti gue harus ini dong, harus ada beli gamenya dulu. iya benar. Beli gamenya dulu, berarti gue juga harus harus lihat juga entah itu konsolnya atau PC-nya atau ininya speknya harus di-upgrade yang sesuai dengan ininya kan. Hmm. Hmm. Eh, negara mana, tim mana yang menurut lu paling susah buat dikalahin nih di PES? Kalau Asia apa? Asia Tenggara apa? Asia Asia Tenggara lah ya, yang pernah lu temuin aja. Asia mungkin Asia Tenggara kayak Jepang mungkin, Vietnam. Hmm, dua itu ya, yang ini yang jago ya. Jepang, Vietnam sih yang kuat. Cuman Indonesia ini, kalau menurut saya pemain-pemain Indonesia malah lebih susah. Jadi kita menuju ke sananya tuh paling susah tuh di Indonesianya. Oh gitu, justru di Indonesia yang Ya, yang yang ketat ya. menuju perwakilannya itu yang paling susah. Hmm. Tapi udah di regional justru malah lebih gampang. Iya, kalau menurut saya kayak gitu. Oke. Berarti memang ini ya jiwa gamernya orang Indonesia tuh jauh lebih kuat kali ya, bisa jadi. Ya. Susah. Indonesia bagus-bagus kalau gamers. Gokil, gokil. Lu sehari latihan tadi berapa jam kalau buat PES sendiri?
kalau sekarang udah nggak sesering dulu sih. Kalau sekarang mungkin 3 jam, 2 jam Oh, 3 jam 2 jam cukup ya? lebih ya. Soalnya apa? Mood juga ngaruh kan kalau buat PES yang sekarang ini. Soalnya kan Hmm. beda. Moodnya gimana Ada maksudnya? maksudnya mood pingin mainnya itu loh. Kalau saya pribadi Hmm. nggak harus locon-loconan terus kayak gitu. Jadi ada Hmm. kadang sehari reda dulu biar moodnya, biar ngejaga mood pingin mainnya itu loh. Oke, ya ngerti. Kalau udah bosen ya udah lah ya. Ya takutnya bosen gitu. Jadi Hmm. nggak terlalu ini. Nggak kesering dulu lah. Hmm. Dulu bisa seharian, bisa 2 hari. Hmm. Bener, Kalau bener, bener. sekarang udah sering. Tapi gue bingung ya sebenarnya. Kalau lu di PES begitu, yang kalau latihan apa sih yang dilatih sebenarnya? Dari formasi, Hmm. terus kayak trik, emang kadang ada juga trik corner, free Hmm. kick. Hmm. Cuman nggak pasti gol, cuman ya dilatih bisa. Jadi ada Hmm. itunya lah. Sama formasi sih yang penting, formasi sama gaya main kita. Kita tuh harus, Hmm. kalau PES ini tuh harus tahu gaya main kita gitu. Hmm. Mau cepet, mau pelan, kayak Hmm. gitu. Berarti lu ini dong. Dulu kan sebenarnya udah ada nih fitur ini kan, tapi banyak orang tuh Ya. cuek kan pakai apa tuh L2 yang L2 kotak yang jadi strategi-strategi yang muncul tuh kita mau apa sih mau pressing, mau majuin Oh, mau majuin iya ya, formasinya ya kan tuh bisa kan sebenarnya kita setting bisa. kan. Tapi dulu kan orang cuek tuh termasuk gua cuek bodo amat yang penting main-main aja kan. Tapi Iya, kalau iya, di iya. ini yang sekarang ini itu harus gak sih? Itu pengaturan-pengaturan Harus, seperti itu harus ya? harus. Jadi kita tuh harus punya formasi. Kalau saya pribadi, formasi pas kita ketinggalan, Hmm. terus pas kita unggul, jadi pas unggul kita mainin temponya. Jadi misalkan main awal cepet nih kita nih, terus Hmm. serang, Hmm. serang, serang. Nah, kalau udah unggul lebih dilambatin temponya. Kan itu buat waktu juga ngaruh. Hmm. Jadi lebih banyak pegang bola, lebih delay, kayak gitu sih. Hmm. Strateginya lu mainin juga berarti dong. Apa? Strateginya berarti lu mainin juga dong. Iya, mainin. Hmm. Jauh lebih kompleks ya. Apa? Karena ya kayak tadi gue bilang kan dulu kan kita biarpun bisa pasang kan bisa dipasang kan kita mau main gaya mainnya gimana. Kalau nggak salah dari zaman PS1, PS2 pun sebenarnya juga bisa kan untuk dimainin misalnya kita pengen mainnya apa sih yang lebih counter attack. Kalau counter attack kan biasanya tuh barisan main kita tuh lebih agak mundur biar ada celah di ini kan belakangnya musuh kan. Tapi Hmm, apa kalau kita mau mainnya lebih ke passing style lebih bola-bola pendek, possession. possession, dia biasa tuh lebih ini nih gerakan pemainnya tuh lebih fluid tuh lebih banyak buat Hmm, supaya kita oper-oper bolanya kan biar lebih mantep kan. ya, ya. Ya, itu nggak terlalu ngefek dulu kalau yang gue rasain ya. Yang penting mah main-main aja. Tapi kalau yang sekarang, tadi kan pertanyaan gue, berarti itu efek banget kan? Mau nggak mau Efek harus. soalnya ada, terus ada rank buat si pemainnya tuh ngedeket, ngedeket apa ngejauh kayak gitu ada sekarang. Defense-nya Hmm. mau mau mundur ke belakangnya tuh, backnya tuh Hmm. segimana bisa diatur kalau Hmm. sekarang. Hmm. Jadi Hmm. nggak bisa asal juga sih formasi. Kalau misalkan musuhnya main long, kita pakai front end, ya habis gitu. Hmm. Hmm. Berarti lu juga harus baca formasi orang dong, harus pintar lihat juga ya. Iya, makanya kadang kan sebelum main kita liatin musuhnya dulu. Hmm. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Lihat musuhnya mainnya kayak gimana. Oke. Tapi yang Berarti tetap sih yang penting tuh ya kita tahu gameplay kita dulu baru. hmm. 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 Lu Iya, sendiri suka gameplaynya bermainnya apa? Ball position kah atau apa? nggak counter All counter attack. counter attack sih. Hmm. 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 Counter tapi kalau udah unggul di possession. Oke. Ini ya, udah kayak main bola beneran ya. Ya emang udah kayak main bola beneran kalau sekarang. Iya, iya. Gokil sih sampai sedetail itu ya sekarang. Aduh, gue udah lama nggak main sih ya. Gue sebenarnya gue pengen main gitu, tapi nggak ada waktunya buat main tuh gak. Ayolah, nanti main bareng. Nanti lah ya kalau kalau ini. Mungkin mungkin ya kalau nanti yang e-football ada nongol, mungkin gue bisa main kali ya. Karena kan di handphone juga bisa main. Mungkin ya mungkin PR-nya Hmm, lu harus beli controllernya dulu baru bisa main kan.
Ya, Iya benar. kita lihat aja lah ininya permainannya seperti apa yang di eFootball yang baru nanti nih. eFootball 2022 yang nggak salah ya. Iya betul ya, 2022 Iya yang iya baru ya. benar, football 2022. Mm-mm. Kita lihat lah ya. Dan konon sih katanya eFootball ini tidak akan, karena nggak perlu beli, jadi ya nanti nggak akan ada game barunya lagi. Yang gue baca ya. Hmm, Ya, gue nggak iya tahu sih. apakah nanti Kalau tetap seperti PES itu ini atau enggak. kan beli jadi tiap minggunya tuh suka update gitu. Hmm, ada Kalau PES update. yang 2021 ini tiap Hmm, minggu tuh ada perbaikan apa kayak gameplay kayak. hmm. Makanya kalau kita nggak main 3 minggu aja udah ketinggalan, kayak ada yang ketinggalan gitu. Beda banget ya. Beda kalau PES ini, saya pernah nggak main 1 bulan apa ya. Pas Hmm. nyoba lagi udah beda. Udah beda, emang harus ngikutin. Aduh, gila ya game sekarang ya. Ini Iya, bener-bener udah berbeda banget sama yang Winning Eleven ini. udah, udah jauh banget, udah jauh banget udah bedanya. jauh. Kacau, kacau. Ya, anyway, gue gue nggak tahu apakah gue akan mencoba bermain lagi atau enggak. Ya, kita lihat aja. Tapi mungkin buat pendengar, buat Anda yang mendengarkan episode podcast kali ini, mungkin kalian terinspirasi atau termotivasi ingin mencoba atau pengen menjajal kemampuan menjadi seorang atlet e-sport. Ya, sesuai tadi yang Indra bilang, kalau mau coba ya harus mulai banyak ikutan join kompetisi ya, Indra ya. Iya benar. Karena justru disitulah mengasah skill, melihat sampai sudah sejauh mana ini ya kemampuan kita ya. Karena kalau cuma main lawan komputer doang ya nggak ngefek lah ya. nggak nggak ada ininya, komputernya gitu-gitu Keren. aja mainnya. Iya benar. Iya, iya, iya. Ya siapa tahu gitu nanti kita punya atlet e-sport nggak cuma hanya di PES doang, mungkin di cabang lain tuh di game lain makin banyak kan. Gue yakin industrinya akan jauh lebih bagus dan Indonesia bisa punya nama ya di dunia ya. Iya. Mm-mm. Kalau sepak bola beneran ya susah berprestasi, ya siapa tahu di gamenya bisa gitu. Amin amin. Iya, daripada Aduh. daripada lu mesti nungguin timnas Indonesia kapan lolos ke Piala Dunia kan, siapa tahu dari ini bisa ya kan, nggak perlu repot-repot kualifikasi ini itu. Iya benar. Oke Indra, thank you banget deh buat waktu buat Ya, ngobrol-ngobrol ya. Senang bisa kasih. ngobrol sama Indra. Gue dapat pengetahuan baru, knowledge baru nih tentang ya, sebagai pemain Winning Eleven Pro Evolution Soccer yang udah tua. Ternyata udah berubah jauh. Gue jadi dapat ini nih knowledge baru lagi nih dari lu yang sebagai pemain profesionalnya. Kita close lah ya episode podcast Talk to Talk kali ini. Gua Andri dan Indra Tajusa mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk Thank to you. Talk podcast episode berikutnya. Bye.